Naya Fatimah dengan NIM 2405110475. Saya Tasya Kaulideska dengan NIM 2405114586. Di sini kami akan menampilkan video mengenai penjelasan peran pendidikan terhadap masyarakat beserta dampaknya terhadap perkembangan individu dan juga sosial. Selamat menyaksikan. Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan berupa ajaran, tuntunan mengenai akhlak serta kecerdasan berpikir. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, serta akhlak mulia. Sejarah pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan beberapa faktor, termasuk faktor budaya dan kolonialisme. Pada masa prasejarah, pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui tradisi, lisan, dan pengalaman hidup. Dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, terutama pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, mengajarkan agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kedatangan Islam pada abad ke-13 membawa perubahan baru bagi rakyat Indonesia melalui pengajaran agama dan keterampilan. Namun, pada abad ke-17 hingga 20, pendidikan menjadi diskriminatif, di mana pendidikan terbatas bagi akses pribumi dan lebih diperuntukkan bagi anak-anak Eropa. Pada masa kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945, pendidikan di Indonesia lebih menekankan dan fokus pada inklusivitas bagi semua warga negara. Pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan, yaitu pada desentralisasi dan peningkatan kualitas, meskipun masih menghadapi tantangan seperti adaptasi dalam teknologi dan kesenjangan antar daerah. Kini, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Peran pendidikan dalam pengembangan karakter, keterampilan, dan kepemimpinan. Yang pertama dalam pengembangan karakter, seperti nilai moral dan etika. Pendidikan membantu membentuk nilai moral dan etika, seperti rasa kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua, disiplin diri. Melalui pembelajaran, siswa diajarkan untuk menghargai waktu, berkomitmen pada tugas, dan belajar dari kesalahan. Yang ketiga, kepemimpinan dan kerjasama. Pendidikan seringkali mengkaitkan dengan kerja kelompok yang mengajarkan siswa untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan berorganisasi. Pendidikan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, karena melalui pendidikan kita dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dan mengembangkan kondisi yang mendukung pertumbuhan individu. Dalam hal ini, pendidikan memberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan yang memiliki dampak mendalam bagi masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, menciptakan lingkungan yang positif, menyediakan lapangan kerja yang lebih baik, meningkatkan kehidupan sosial, mengurangi angka kejahatan, berkontribusi pada masyarakat modern, memberikan kembali pada masyarakat, dan menjembatani kesenjangan. Selain itu, pendidikan juga telah terbukti dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pendidikan yang berfokus pada manusia telah memberikan kontribusi langsung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan juga kemampuan dari tenaga kerja. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat digunakan untuk merubah dunia. Dengan menghargai dan berinvestasi kepada pendidikan, kita dapat merancang masyarakat yang lebih baik, yang hidup dalam harmoni, menaati hukum, dan bekerja menuju masa depan yang lebih cerah. Nah, kali ini kami berkunjung ke salah satu SD yang berada di Pekanbaru, yaitu SD Negeri 192 Pekanbaru. Di sini kami menjumpai salah satu guru yang bersedia diwawancarai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita sudah bersama salah satu guru hebat di SD Negeri 152 Pekanbaru. Nah, boleh dikenalkan dulu Pak, siapa namanya Pak? Oke, baik, nama saya David Dini Simanjuntak. Ya, saya mengajar untuk bidang studi pendidikan jasmani di SD Negeri 152 Pekanbaru. Ini perkenalkan Pak, nama saya Siti Ayita dari Perguruan Tinggi Pendidikan Universitas Riau. Dan juga teman saya Naya, Zara, dan juga Tasya. Udah mengajar di sini Pak?
Sudah 5 tahun. Dari tahun cukup lama Pak ya. Selama Bapak mengajar nih Pak, kira-kira teknik belajar seperti apa yang diminati oleh siswa dalam proses pembelajaran berlangsung? Ya, teknik pembelajaran yang paling diminati oleh anak-anak adalah teknik kerja kelompok ya, atau yang dikenal dengan teknik kolaboratif. Iya Pak. Kemudian teknik mengajar dengan menggunakan media seperti media audiovisual. Itu. Bapak kan sebagai guru Inggris nih Pak ya, kira-kira menurut Bapak murid-murid di sini lebih suka kegiatan berolahraga atau lebih ke pemateri Pak? Kalau untuk bidang studi pendidikan jasmani mereka lebih suka praktek daripada teori. Itu pasti itu ya. Mereka lebih senang untuk pendidikan jasmani itu langsung dipraktekkan, bermain di lapangan. Iya, cukup membangun karakter sekali Pak ya. Betul. Nah, salah satu tujuan pendidikan di sini kan Pak membangun karakter dan juga keterampilan peserta didik Pak ya. Betul. Ya, lalu program kegiatan seperti apa Pak yang dilakukan oleh sekolah ini untuk membangun keterampilan dan juga membangun karakter peserta didik di sini? Ya, jadi program itu sebetulnya ada program nasional itu ya untuk membangun karakter peserta didik. Itu dari pemerintah sudah menerapkan program P5 namanya, sudah tahu ya. Iya Pak. P5 itu dari proyek pengembangan profil Pancasila peserta didik. Itu sudah diberangkatkan di sini. Sudah. Ya, dengan program seperti apa Pak? Apakah ada kegiatan rutinnya gitu Pak? Ada kegiatan rutinnya itu setiap hari Sabtu kita itu. Jadi anak-anak disuruh membuat sebuah proyek. Proyeknya itu dalam bentuk keterampilan maupun kesenian, baik seni suara, seni rupa, pokoknya dalam bentuk karya lah yang mereka buat dengan nilai Pancasila. Jadi itu cukup efektif Pak ya untuk membangun karakter peserta didik yang sudah tampil percaya diri. Iya, efektif lah. Iya Pak. Untuk narasumber selanjutnya, kita bersama salah satu mahasiswi dari Universitas juga Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis. Perkenalkan dulu dirinya. Baik, perkenalkan saya Sylvia Agustina. Saya biasa dipanggil Sylvie. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi angkatan 2024. Sylvie ini berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir dan saat ini berada di Pekanbaru untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Kebanggaan kita. Dari nilai 1 hingga 10, menurut Sylvie seberapa penting pendidikan itu dalam diri Sylvie sendiri? Kalau menurut saya secara pribadi tentunya 10/10 sih. 10/10 untuk pentingnya pendidikan cukup tinggi ya Sylvie. Nah, apa yang menjadi alasan Sylvie memberikan nilai tersebut untuk pendidikan itu? Saya menganggap bahwa pendidikan itu penting karena pendidikan inilah yang berperan penting dalam membentuk masa depan, baik bagi saya secara pribadi maupun bagi masyarakat. Nah, bagi saya juga pendidikan itu bukan hanya tentang kita mendapatkan teori ataupun ilmu pengetahuan saja di kampus, tetapi juga tentang bagaimana kita mendapatkan insight ataupun mengembangkan karakter dan juga keterampilan yang kita miliki. Sehingga keterampilan ini juga sangat penting bagi bekal kita untuk menghadapi berbagai tantangan dalam meraih kesuksesan di masa yang akan datang, dan juga sangat berperan penting untuk kita menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat. Nah, selain itu juga menurut saya melalui pendidikan inilah seseorang dapat mengubah dirinya, mengubah kualitas hidup dirinya menjadi jauh lebih baik. Baik, terima kasih Sylvie atas tanggapannya, dan saya cukup setuju